Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa kepadamu, ingin mendengarkan firman. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, dan berkatilah kami semuanya. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk belajar dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-71. Saya akan bacakan untuk Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Ibu bapak saudara, Mazmur ini memandang sisi baik dari sebuah penderitaan, bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan pemazmur ini. Karena dengan penderitaan yang ia alami, justru membuat dirinya itu bisa belajar ketetapan-ketetapan Allah. Mampu belajar, mampu mengerti, mampu memahami apa yang Allah firmankan justru ketika pemazmur ini berada dalam penderitaan. Sebenarnya kalau mau jujur, kalau kita mau mengakui, selama kita berada di dalam dunia ini, memiliki tubuh jasmani, memiliki yang materi ini, kita semua menderita dengan penderitaan-penderitaan yang bervariasi, kadarnya berbeda-beda. Ada yang kecil, sedang, sampai dengan yang lebih besar. Namun Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri bahwa semua manusia selama ia masih ada di dalam dunia ini, pada dasarnya mereka menderita. Ada yang menderita kesepian, tidak ada teman. Ada yang menderita secara fisik karena mengalami sakit. Ada yang mengalami kelaparan. Ada yang menderita luka di dalam tubuhnya, luka di dalam hatinya. Bapak Ibu dan Saudara, macam-macam penderitaan yang dialami oleh manusia selama ia ada di dalam dunia. Kalau kita mau jujur, pasti sebenarnya kita menderita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, namun sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan penderitaan-penderitaan yang dialami. Tidak sedikit Bapak Ibu, kita melihat bahwa ada orang-orang yang memandang penderitaan itu sebagai sesuatu yang menghancurkan kehidupan, suatu kutukan dari Allah. Tetapi pemazmur ini, saudara-saudara, mempunyai sudut pandang yang berbeda. Ia memandang bahwa penderitaan yang ia alami ini justru membawa dia menjadi pribadi yang belajar akan kebaikan-kebaikan Allah. Kalau banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menganggap penderitaan itu adalah sesuatu yang
menghancurkan kehidupannya, sesuatu yang membuat mereka seperti orang buangan, seperti orang terhukum, seperti orang yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, seperti orang yang tidak dikasihi oleh Tuhan, seperti orang yang dikutuk oleh Tuhan. Tetapi bagi orang percaya, penderitaan itu adalah sebuah kebaikan. Bukan berarti kita sangat menginginkan penderitaan atau selalu menginginkan penderitaan. Kalau sudah baik-baik saja, aku ingin penderitaan lagi ya Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi penderitaan yang kita alami setiap hari, setiap saat secara jasmani ini, itu ada sesuatu yang harus kita hadapi dan tidak boleh kita tolak. Tidak bisa kita tolak. Caranya menghadapi adalah memandang penderitaan itu sebagai sesuatu yang baik bagi kehidupan rohani kita. Apa saja yang baik dari penderitaan-penderitaan itu? Yang baik adalah bahwa dengan penderitaan kita justru memahami perintah-perintah Allah. Kita justru memahami kebenaran-kebenaran Allah secara real, secara nyata di dalam hidup kita. Bukan hanya secara teori, bukan hanya secara Alkitab, yang ditulis secara Alkitab bahwa Allah itu baik. Itu teori yang ada di dalam Alkitab, firman Tuhan yang tertulis yang kita baca. Tetapi selama kita tidak menghidupi, selama kita tidak mengalaminya sendiri, saudara-saudara, itu sungguh tidak berarti apa-apa. Nah, justru ketika kita berada di dalam sebuah penderitaan, kita sedang susah, kita sedang dalam pergumulan yang berat. Mungkin hari ini saudara-saudara kita sedang bergumul dengan masalah kesehatan. Justru saudara-saudara, pada saat kita sakit, kita lebih banyak waktu untuk merenung. Mungkin pada saat kita terbaring di rumah sakit yang biasanya kita disibukkan oleh kegiatan-kegiatan kita, justru pada waktu di rumah sakit inilah kita mendapatkan sebuah perenungan firman Tuhan yang nyata bahwa Tuhan itu baik. Mungkin saudara akan berpikir dan merenung, untuk apa aku hidup di dunia ini? Dan saudara memperoleh sebuah tujuan-tujuan ilahi justru ketika kita sedang merasakan sakit. Saudara atau kita semua sedang memperoleh kebenaran tentang tujuan hidup kita, yang itu termasuk dalam sebuah ketetapan-ketetapan Allah justru ketika kita sedang sakit. Atau barangkali kita sedang berada di dalam sebuah pergumulan, persoalan-persoalan yang berat. Saudara, kita belajar ketetapan-ketetapan Allah di dalam persoalan-persoalan yang berat tersebut. Misalkan saja bahwa Tuhan betul-betul masih menginginkan saya. Tuhan betul-betul masih mengasihi saya. Aku bukan orang yang dibuang oleh Tuhan. Barangkali saudara mendapatkan kebenaran itu, saudara mengalaminya sendiri ketika saudara sedang dalam penderitaan, lalu dipulihkan oleh Tuhan. Bukankah itu adalah ketetapan Allah yang saudara bisa pelajari di dalam sebuah penderitaan? Mungkin saudara juga bisa belajar bahwa Allah menolong umatnya, betul-betul menyertai umatnya. Justru saudara memperoleh dan merasa bahwa Allah itu betul-betul menolong umatnya secara tepat waktu. Justru ketika kita sedang di dalam pergumulan. Saudara, ada seorang yang berdoa kepada Tuhan. Kebetulan dia tidak mempunyai makanan apapun di dalam rumahnya. Ketika ia
mencari-cari makanan, mungkin di kulkas, mungkin di dapur, mungkin di tempat-tempat yang biasa, ternyata makanan tidak ada. Ketika ia sedang mencari-cari uang, di dompet tidak ada, di kantong-kantong tidak ada, barangkali ada yang nyelinap, tidak ada, barangkali di kotakan-kotakan nggak ada, barangkali di celengan nggak ada. Bapak Ibu dan Saudara, ketika ia berusaha dan tidak ada yang bisa diandalkan, barulah ia bergumul dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah aku makanan pada hari ini. Saudara, ketika ia selesai berdoa, satu mukjizat tiba-tiba datang menghampiri dia. Dia ditelepon sama seseorang. Halo kawan, aku mau mampir ke rumahmu, aku mau datang ke rumahmu. Aku bawakan ini ya, makanan ini ya. Oh haleluya. Itu adalah sebuah berkat dan jawaban Tuhan yang unik. Saudara, dari situ, dari peristiwa itu ia bisa belajar. Dari peristiwa yang sederhana ini, ia bisa belajar sebuah ketetapan Allah, bahwa Allah menolong umatnya, memperhatikan umatnya, mendengar umatnya. Bahwa Allah tidak membiarkan penderitaan-penderitaan itu menghancurkan kita, tetapi justru sebaliknya, penderitaan yang dialami oleh umat Allah menjadikan ia berpengalaman dengan Allah. Ia mempelajari ketetapan-ketetapan Allah secara real, secara nyata di dalam hidup. Bukan hanya yang ia dengar, ia baca melalui Alkitab, tetapi ia mengalaminya sendiri. Setelah itulah yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita semua sebagai orang percaya. Apa yang kita alami hari ini, marilah saudara kita melihat apa sih yang sebenarnya Allah ingin supaya kita belajar dari ketetapan-ketetapan. Barangkali kita jatuh no money. Biasanya kalau kita nggak ada uang, no friends, kita nggak punya teman-teman menjauhi. Kita kehilangan semuanya. Kita kehilangan relasi dengan sesama. Dari situ saudara, kita mungkin bisa belajar suatu ketetapan kebenaran yang mengatakan bahwa Yesus adalah kawan yang sejati. Yesus betul-betul sahabat yang sejati. Dia selalu ada dalam setiap pergumulan umatnya. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berdoa kepadamu supaya kami dapat belajar melalui segala macam masalah penderitaan yang kami alami. Biarkanlah